Buat apa oknum itu menyirap air, menambahkan air? Hasil olah TKP tanggal 18, fotonya sedikit airnya. Seharusnya diduga itu kalau nggak Yosep Danu gitu. Ya Yosep nggak pernah masuk TKP. Di bagian lantai terlihat bersih, hanya ada sedikit ada airnya. Ya. Dan di bawah sofa terlihat ada genangan air sampai dengan jumlah lebih banyak. Ya. Salam keadilan, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, kita sudah mendengar rangkaian di persidangan, fakta-fakta, kan seperti itu. Ini luar biasa. Lagi, di dalam kamar Amelia Mustika Ratu, apabila dilihat dari foto yang diambil, pada saat kejadian saya melihat di depan lemari pakaian warna putih dan lemari pakaian warna coklat, keadaannya ada yang berubah namun tidak terlalu berantakan. Salam keadilan, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, kita sudah mendengar rangkaian di persidangan, fakta-fakta, kan seperti itu. Ini luar biasa. Seorang GC tidak ada sidik jari atau DNA-nya di TKP kecuali hanya puntung rokok. Nanti silahkan kalau ada DNA lain selain puntung rokok, komentar. Hanya itu sahabat-sahabat AK. Berarti ada sesuatu yang dilakukan GC ini sehingga jejak dia tidak ada di TKP. Mari kita coba memahami kasus ini. Kalau kita bicara keputusan hakim, tentunya hakim sudah membangun bahwa Yosep dugaan Yosep itu pelaku ya dari baju itu. Jadi apapun kata kita, hakim tidak akan mendengarkannya gitu. Mari kita coba tentang fakta olah TKP yang dilakukan saksi fakta dari Inavis. Ini yang gudang ini. Dia melakukan olah TKP tanggal 20. Kan gitu. Olah TKP pertama tanggal 18 dia mempunyai dokumentasi foto-foto. Ini kita ingin bandingkan gitu. Berarti di tanggal 19 tersebut ada ruang dan waktu kekosongan. Sahabat-sahabat AK. Siapa yang paling kuat kalau kita menganalisa menghapus jejak mereka? Yosep kah atau Danu? Hanya dua pilihan. Kan seperti itu. Karena di sini nanti tidak terlepas dari adanya bercak Amel di Palapon. Karena Dadang yang mengambilnya tanggal 20 berarti bercak tersebut sahabat-sahabat AK kalau tidak malam kejadian berarti tanggal 19. Pemahamannya seperti itu. Kalaulah tanggal 18 Danu tidak pernah menyebutkan Yosep Arigi Abi naik ke pelapon tersebut karena perlu pakai tangga. Kan seperti itu. Berarti besar kemungkinan bisa saja tanggal 19. Siapakah Danu atau Yosep? Nanti kita bahas tentang Palapon ini sahabat-sahabat AK. Lalu sekarang kita fokus ke apa yang dilihat saksi fakta perubahan itu. Maka ambil contoh. Danu di dalam dakwaannya JPU Danu mengatakan Yosep menyuruh menyiram air. Di saat Dadang menerima foto di awal di kamar di ruang tengah itu airnya sedikit. Tetapi setelah tanggal 20 airnya banyak bercampur. Tidak tertutup kemungkinan berarti air bak, karena air bak itulah yang bercampur darah. Yosep tidak ada masuk ke TKP. Itu satu. Nanti dengarkan tentang boneka dan sebagainya. Danu mengatakan Arigi Abi mengacak-acak kamar Amel. Dari keterangan saksi fakta ini di saat foto awal tidak begitu berantakan. Tetapi setelah dia datang ke TKP ada perubahan. Berarti yang mengacak-acak siapa? Kan itu duduk inilah fakta olah TKP itu.
Berarti tanggal 18 dan tanggal 19 Danu masuk TKP. Tanggal 18 dia pelakunya, tanggal 19 dia bersama Uci. Mengenai hasil yang dilihat Dadang di kamar mandi, itu yang tahu Danu sama Uci, karena tanggal 19 mereka masuk TKP. Coba lihat keterangan Danu dan Uci, apakah sama dengan fakta keterangan Dadang ini? Itu berbeda. Sebenarnya itu sahabat-sahabat akal. Tetapi ini akan diabaikan hakim. Karena membangun suatu kepercayaan terhadap Yosef ini bukan dari sini. Karena Yosef memang tidak ada gitu. Dan tidak mungkin menyiram air. Dan tidak mungkin mengacak kamar. Karena dia tidak masuk. Tanggal 18 dan tanggal 19. Karena dia sudah di luar TKP dan tidak pernah masuk lagi. Kalau hari JAB, Mimin nggak usah kita bahas. Memang mereka tidak ada di TKP. Jadi di sini sahabat-sahabat AK. Jadi kita sering mengatakan, menyalahkan misalnya penyidik ada oknum. Buat apa oknum itu menyiram air, menambahkan air? Hasil olah TKP tanggal 18, fotonya sedikit airnya. Seharusnya diduga itu kalau nggak Yosef Danu gitu. Ya Yosef nggak pernah masuk TKP. Mari dengarkan potongan video ini. Dadang ya. Tadi pada Dadang datang tanggal 20 malam, 20 Agustus malam, kemudian pulang ke Polres, dari Polres ke TKP, kemudian dari situ ke Polsek, kemudian pulang, ya. Pak, ketika Bapak datang dengan digital forensik, itu sudah ada perubahan lagi tidak Pak TKP? Ketika Bapak masuk ke TKP ke dalam waktu dengan DF itu, ada yang berubah lagi setelah itu atau masih tetap seperti Bapak, hasil penglihatan Bapak terakhir? Begini Pak, tadi sudah saya sampaikan, jadi kalau disebut berubah lagi berarti kan ada 2 kali saya ke sana. Ya. Artinya kan saya sekali ke sana. Di situ saya menyampaikan bahwa itu ada perubahan. Ada 1 kali perubahan. Ya. Dari perubahan itu, kenapa saya kesimpulan ada perubahan? Karena saya lihat dari foto awal dan saya melihat sendiri itu ada perubahan. Itu aja yang saya lihat. Oke, ini Pak, ini saya bacakan sedikit yang BAP Bapak ini. Di poin 5-nya, sekitar jam 10 setelah sampai di tempat TKP, saya dan tim Inapis yang lakukan adalah pertama melakukan pengamatan umum dan lain-lain yang hanya di sekitar kamar mandi. Pada foto yang diambil dari kejadian di bak mandi masih terdapat air, sedangkan pada saat mendatangi dan memeriksa TKP di bak mandi ditemukan banyak pakaian dan pintu kamar mandi ditemukan banyak pakaian, sedangkan di foto saya lihat hanya ada pakaian, namun tidak sebanyak pada saat saya ke tempat kejadian. Saya ingin tanya Pak, apakah yang Bapak lihat di kamar mandi ada pakaian yang di depan itu? Yang di kamar mandi? Yang di kamar mandi ada di antara itu jaket yang saya kenal masih ada tuh jaket yang di kamar mandi itu. 2. Yang mana Pak? Itu ada 2 Pak. Coba lihat aja Pak. Iya, yang ini Pak. Yang ini, yang bawah? Angkat aja Pak. Yang atas Pak. Oh, yang atas ya? Iya. Itu Bapak lihat ada di dalam, di bak atau setelah? Udah keluar Pak. Udah keluar ya. Kemudian yang satu lagi Bapak lihat nggak? Kalau itu karena memang begini Pak ya, perlu juga saya sampaikan. Di tumpukan itu belum sempat kami juga kalau bahasa kami dijembrengin gitu ya, ditata kembali enggak ya. Tapi yang jelas banyak sekali pakaian. Yang saya masih ingat itu yang ini, yang jaket merah ini. Yang jaket merah yang ini ya. Kemudian di ruang tengah, apabila dilihat dari foto yang diambil pada saat kejadian tergelar, karpet warna ungu dan ada boneka panda yang warna hitam, warna putih hitam, dan tidak ditemukan banyak darah di kursi sofa, warna coklat yang terlihat ada hanya cipratan darah, dan di bagian lantai terlihat bersih, hanya ada sedikit ada airnya. Sedangkan pada saat saya dan tim melakukan olah TKP, kami melihat boneka panda tidak ada di tempat. Iya, betul Pak. Di kursi sofa terdapat adanya pakaian laki-laki dan di bawah sofa terlihat ada genangan air campur darah dengan jumlah lebih banyak.
Berarti Pak ya, pada saat itu kan sudah ada masuk orang nih, ada pakaian. Sebelumnya kan tidak ada pakaian laki-laki atau gimana Pak itu? Begini Pak ya, kalau kami sih tidak menganalisa sesuatu apapun, tapi yang kami itu melihat faktanya saja. Ya. Kalau misalnya setiap kami lihat faktanya itu ada sebagai bahan kami gitu Pak ya. Kalau misalkan Bapak menyampaikan, oh ini bagaimana? Kalau misalnya, Kan keterangan Bapak begini, sebentar saya potong dulu. Ya. Ini perbedaannya, ada boneka panda warna putih hitam dan tidak ditemukan banyak darah di kursi sofa warna coklat. Yang terlihat ada hanya cipratan darah dan di bagian lantai terlihat bersih, hanya ada sedikit ada airnya. Ya. Nah di foto itu apakah ada kemeja pakaian laki-laki? Tidak. Kalau saya lihat waktu itu juga saya nggak lihat. Nggak ada ya? Nah nggak ngelihat. Sedangkan pada saat saya dan tim melakukan olah TKP, kami melihat boneka panda tidak ada di tempat. Ya, boneka pandanya sudah hilang, Pak. Ya. Di kursi sofa terdapat adanya pakaian laki-laki. Dan di bawah sofa terlihat ada genangan air campur darah dengan jumlah lebih banyak. Ya. Jadi berarti antara foto dengan Bapak lihat itu beda kan yang pasti ya? Sudah ada pakaian juga ya. Ada yang hilang juga ya. Kemudian nih, saya bacakan lagi. Di dalam kamar Amelia Mustika Ratu, apabila dilihat dari foto yang diambil, pada saat kejadian saya melihat di depan lemari pakaian warna putih dan lemari pakaian warna coklat keadaannya ada yang berubah namun tidak terlalu berantakan. Sedangkan pada saat saya dan tim melakukan olah TKP, keadaan di tempat lemari pakaian tersebut, lemari dan itu juga ada tas yang juga berada menumpuk di depan lemari. Bapak lihat tas ada di sini tadi saya mohon izin Pak Jaksa, tadi ada tas. Pak lihat tas itu nggak Pak? Kalau saya lihat waktu itu ya begini Pak ya, mohon maaf. Enggak. Bapak di atas itu enggak? Pertanyaannya itu di atas itu enggak? Kalau saya nggak lihat Pak ya. Nggak lihat ya? Itu tim Pak ya. Itu tim ya. Jadi kami juga tidak menafikan itu tidak. Kami itu tim Pak ya. Tapi yang jelas waktu di memang ada waktu di Pak ya. Ya. Kalau misalkan kalau saya sendiri saya nggak ngelihat Pak. Karena tim nih. Jadi kalau menafikan itu karena tim Pak ya. Jadi bukan saya sendiri gitu ya. Oke. Tim.